Hai, 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 Zen People. Halo, selamat sore semuanya dan selamat datang di kelas Ngerti Digital pada sore hari ini. Thank you banget buat Zen People semuanya yang udah mau hadir dan meluangkan waktu buat datang di kelas hari ini ya. Nah, gimana nih kabarnya Zen People? Boleh dong kita saling kenalan di kolom chat? Boleh, yuk. Pakai sebutin dong nama-namanya. Nah, sebelum itu juga aku perkenalan dulu nih ya. Nama aku Alfidrian Nidija, bisa dilihat di kiri bawah nih, Alfidrian Nidija. Nah, ya. Boleh dipanggil Al atau Alfi, dan kalau mau follow-followan, kita bisa follow-followan di Alfirian di Dija. Boleh yuk, pada kenalan dulu deh, kita di kolom komentar. Nah, ini ada Maulana Rangga. Panggilannya apa nih? Kak Maulana, Kak Rangga, Kak Aroshid, ada Kane juga nih, Kane Devadata, ada Mbak Dini juga. Nah, halo Mas Rangga, hai hai. Gimana di sana teman-teman semua, Zen People? Cuacanya lagi cerah kah? Kalau aku nih sekarang lagi ada di Depok, cuacanya panas banget sih kalau di sini sih. Panas banget dari siang tadi, nggak ada sama sekali indikasi mau hujan. Panas banget. Kalau di daerah Zen People gimana nih? Oke. Ada ini namanya Andi Dewi Ayu. Panggilannya Mbak atau Mas? Mbak ya, Mbak Dewi. Di Makassar mendung nih, tapi nggak hujan. Kalau kata Mas Rangga, di Tangerang juga panas. Nah, mungkin di Denpasar kata Kak Ken, cuaca cerah banget. Panas kali ya kayak di sana ya. Di Bali sih lagi panas banget sih kayaknya nih. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai acaranya, mungkin aku bakal share dulu kali ya perkenalan juga nih tentang apa sih Kaizen Room buat yang baru datang atau baru pertama kali ikutan di kelas Kaizen Room ini. Nah, aku izin share screen dulu ya, guys. Oke, nah teman-teman izinin aku buat kenalin dulu apa itu Kaizen Room ya. Nah, Kaizen Room ini merupakan ruang eh, untuk bertumbuh, teman-teman, untuk meningkatkan sumber daya manusia di seluruh Indonesia ini agar menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Nah, kita ini melakukan pendekatan yang namanya pendekatan Kaizen, yaitu adalah continuous improvement di mana kita harus bisa berkembang 1% aja tiap harinya. Nah, di Kaizen Room ini kita menghadirkan ruang perubahan positif melalui soft skills, digital skills, dan yang lainnya. Yang kita yakin banget kalau teman-teman semua yang hadir pada kelas hari ini bisa banget nih jadi salah satunya. Nah, kondisi saat ini itu seperti apa sih? Kondisi saat ini nih, dari di setiap organisasi, mulai dari pemerintahan swasta sampai institusi pemerintah dan institusi pendidikan mempunyai kesenjangan yang semakin melebar karena adanya Gen Z, perbedaan generasi seperti Gen Z dan Gen Y, milenial, dan seterusnya. Nah, kita ini punya cita-cita nih teman-teman nih, yaitu yang ingin kami tularkan lewat aktivitas public event, seperti public event hari ini ya teman-teman, in-house training dan hingga project consulting. Nah, selain public event, kita punya apa lagi sih? Nah, kita juga tentu punya aktivitas lain seperti yang kita hadir ke sekolah, perguruan tinggi, perusahaan swasta nasional, multinasional, BUMN, dan dinas daerah lainnya. Kita juga di Kaizen Room ini memiliki pelatihan yang lagi tren banget nih di kita ini adalah pelatihan communication, leadership, dan digital. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan yang kami lakukan di Kaizen Room. Nah, jika teman-teman nih mau tertarik punya organisasi yang ingin belajar lebih lanjut tentang Kaizen Room, bisa hubungin kami semua di WhatsApp-nya yaitu Kaizen Room atau di Instagram kami. Oke, nah sebelum kita mulai, aku ada video perkenalan nih buat narasumber kita pada hari ini. Boleh dong ini operator di-share videonya?
Oke, itu dia teman-teman narasumber kita pada hari ya ini. Di sini udah muncul nih, ada Kak Aidil Wicaksono. Boleh dong, Kak Aidil? Oke. Hai Kak Aidil. Halo, selamat sore Kak Halo. Al, Apa kabar kawan-kawan. Kak Aidil? Sehat kah? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Meskipun tadi ya sepakat cuacanya lagi panas, panasnya mentereng banget Betul. kayaknya nih. Parah, parah, parah. Panas banget nih ya. Mungkin karena kita sesama di Depok kali ya, kayak jadi Iya panas banget, benar. parah banget. Oke, gimana nih Kak Aidil hari ini kita mau belajar apa nih Kak? Bisa sih kasih sneak peek dulu nih Kak. Hari ini sesuai dengan topiknya ya. Saya yakin ada banyak teman-teman yang penasaran banget sama topik satu ini, berbicara tentang hal-hal yang kita lakuin setiap hari, tapi kadang kita juga bertanya-tanya ke diri sendiri, sebenarnya satu hari ini tuh produktif nggak sih? Sebenarnya satu hari ini Hmm. tuh betul-betul selesai nggak sih apa yang kita kerjain? Kayaknya kita akan ulas itu lebih banyak, terutama dengan aplikasi. Karena kan topik hari ini adalah ngerti digital ya, jadi teman-teman akan Betul. diperkenalkan dengan satu aplikasi untuk bisa menunjang produktivitasnya. Gitu, Kak. Oke, oke Kak. Kak Aidil. Iya sih, aku setuju banget tuh Kak sama perkataan Kak Aidil tadi. Karena aku sendiri ngerasain bahwa kadang kita tuh ngelewatin satu hari, udah lewat gitu aja gitu Kak. Kayak nggak ngapa-ngapain, karena kita ya Iya. biasanya sibuk sama sosmed. Paling sering sih Bener. sosmed ya. Paling sering Ayo, sosmed teman-teman di Instagram, sini yang Twitter. scrolling-scrolling Iya, coba ya di kolom scrolling-scrolling, komen kasih tahu kita. scrolling-scrolling, buka TikTok tiba-tiba udah 3 jam sendiri. Iya ya. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, karena kita nanti ada narasumber lainnya, boleh langsung aku serahin ke Kak Aidil panggungnya Oke deh, dipersilakan. terima kasih banyak Kak Alfidrian. Izin untuk dimulai teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sehat dan salam kebajikan bagi kita semua. Seneng banget di sore hari ini bisa ketemu dengan 50 orang. Kayaknya akan terus nambah ya, kayaknya akan terus nambah. Ada banyak banget teman-teman yang excited kayaknya dengan topik kali ini, terutama dengan penggunaan aplikasinya. Sebetulnya nggak hanya ketemu dengan saya, nanti hidangan utamanya, kayak saya tuh sekarang hidangan pembuka aja. Hidangan utamanya nanti akan ada Bang Umar dari Pembelajar Produktif untuk kita sama-sama cari tahu caranya beliau gimana sih sebenarnya jadi produktif. Jadi untuk hidangan pembukanya kita akan coba untuk ulas sama-sama ya. Saya punya sedikit slide untuk mewakili. Bahkan nanti nggak pakai slide, karena saya mau ajak teman-teman untuk melihat langsung di Notion tuh apa yang bisa kita lakukan sih. So, seperti dengan topiknya, ngeboost productivity pakai Notion. Kayak apa ya? Tapi sebelum masuk ke sana, izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi salam kenal, Zen People. Nama saya Aidil Wicaksono, dipanggil Mas Aidil aja itu cukup. Saat ini saya aktif sebagai Managing Director dari Kaizen Room. Saya juga seorang dosen, saya juga advisor, saya juga trainer dan juga kontributor di beberapa tempat, fasilitator, saya juga host dan juga ahli media di beberapa lembaga. Di sini biasanya juga udah mulai timbul tuh pertanyaan. Gila, banyak banget. Emang nggak tidur? Tenang, tenang, tenang. Nanti akan kita ulas sama-sama. Ternyata dalam waktu satu hari yang 24 jam itu, yang tadi kata Kak Al, cepet banget kayaknya habisnya. Sebetulnya ada beberapa dan banyak hal yang bisa dilakukan. Bahkan Notion yang akan kita bahas kali ini sebetulnya banyak banget yang bilang ini adalah second brain atau otak keduanya kita. Tapi gimana cara pakainya? Nanti akan kita ulas sama-sama ya. Itu aja singkat dari saya. Buat teman-teman yang masih penasaran nanti silahkan di googling aja atau kita nanti bisa temenan juga di media sosial. Saya mau nanya satu hal yang kayaknya ini krusial banget buat topik ngerti digital kali ini, yaitu apa sih sebenarnya produktif? Kalau teman-teman sudah mulai punya jawaban atau definisi dari dirinya sendiri, silakan aja ditaruh di kolom komentar ya, karena nggak ada yang salah kok. Di sini kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya coba untuk membagikan beberapa hal yang mungkin kita samain nanti perspektifnya. Yang jelas, produktif ini bukan tentang banyak-banyakan jadwal. Karena kadang saat teman-teman lihat, wih, hari ini saya tuh akan nge-gym, hari ini saya akan makan di sini, hari ini saya ketemu ini, hari ini saya ketemu A, ketemu B, ketemu C, atau nanti pulangnya mau nonton Deadpool, nanti abis ini apa namanya main game atau nonton sesuatu yang lain dan seterusnya. Ada banyak banget jadwal di satu hari, dan apakah ia itu produktif? Enggak lagi.
Bukan itu definisinya. Atau tadi ya, bukan banyak-banyakan jadwal, bukan juga banyak-banyakan aktivitas. Di sini Kak Ken, thank you so much udah ngebagi wawasannya. Produktif ternyata kemampuan menghasilkan sesuatu. Ya, dalam konteks pekerjaan, produktif berarti kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan dalam tenggat waktu tertentu. Dari Kak Dini juga nih, seberapa besar kita berhasil naikin level diri dan seberapa bermanfaat bagi orang lain. Suka banget sama penjelasan Kak Dini. Kak Jen juga thank you so much. Bisa manage waktu dengan efisien. Bukan banyak-banyak kerjaan, tapi nggak selesai-selesai. Sepakat. Oke, perspektifnya udah sama. Berarti bukan tentang banyak-banyak aktivitas, tapi aktivitas yang bisa selesai. Aktivitas yang bisa selesai. Bener banget, bener banget. Jadi eh, produktif itu bahasa atau bahkan kalau mau kita rangkum, get the things done atau menyelesaikan sebuah pekerjaan. Yang jadi masalah adalah di era digital sekarang, informasinya tuh cepet banget kita dapat dan kadang kita kebingungan sendiri. Saking banyak informasi, cepet banget kita terdistraksi. Tiba-tiba buka YouTube, tiba-tiba buka sosmed, tiba-tiba harus bales chat dulu, ada notifikasi apa, bosan tiba-tiba main game dan lain sebagainya. Ya, di sini juga ada satu diagram memang menggambarkan bahwa produktivitas itu adalah kumpulan atau bahkan sinkronisasi dari pekerjaan yang baik, ya, dari pekerjaan yang selesai dan effort yang memang coba untuk kita keluarkan. Nah, yang jadi masalah, biasanya kita udah tahu bahwa pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan itu udah harus selesai. Saya ingin mencapai pekerjaan atau bahkan menyelesaikan pekerjaan ini sebelum sore. Oke. Tapi yang jadi tantangan biasanya adalah tuh yang di bagian bawah di pertama yang namanya procrastination. Apa sih procrastination? Ini adalah kegiatan kita menunda-nunda. Antar aja kayaknya nggak perlu dilakuin sekarang nggak apa-apa, kayaknya nanti aja bisa, kayaknya pas makan malam deh, kayaknya masih A masih B masih C, ya. Atau gini, di bagian yang kedua, kita udah tahu apa yang harus dilakukan, kita udah tahu apa yang memang perlu untuk dilakukan, tapi ternyata kita lebih memilih untuk kayaknya ntar aja deh, ditunda lagi. Atau gini, tugasnya udah numpuk banyak, waktunya juga udah harusnya diplot-plotin sesuai, tapi yang kita lakukan biasanya numpukin itu di bagian akhir. Nah, dari pemahaman bahwa produktivitas atau bahkan produktif itu adalah menyelesaikan sebuah pekerjaan, menyelesaikan sebuah aktivitas, harapan saya teman-teman di sini juga udah mulai punya gambaran, oke, berarti satu, dua, atau tiga aktivitas itu bisa sehari itu nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Nah, banyak dari kita yang kadang juga terjebak dengan membuat to-do list biasanya kan. Oke, hari ini saya mau A, saya mau B, saya mau C, saya mau D, saya mau E, mau F, bahkan sampai Z. Biasanya, saking kebanyakan to-do list, nggak ada yang diberesin. Biasanya saat kita mau tidur terus ngecek lagi, kok malah nggak ada yang ke checklist ya. Nah, kita akan coba untuk bantu itu, ya kita akan coba untuk ajak teman-teman melihat satu aplikasi, kenalan satu sama satu aplikasi. Sebenarnya aplikasi ini nggak hanya ada di smartphone, tapi bisa diakses di website, bisa juga diakses di laptop atau bahkan PC-nya, gitu ya. Ini salah satu aplikasi yang buat saya pribadi bisa buat bikin apa aja, bahkan bikin website. Percaya atau enggak, kita coba untuk klik ini ya. Saya mau ajak teman-teman lihat atau ngintip satu website yang dibikin pakai Notion dan ini adalah website yang dibuat oleh Bang Umar karena dari pembelajar produktif lagi buka nih internship development program. Nah, ini satu landing page atau bahkan satu halaman ini dibuat pakai Notion. Bisa dilihat di bagian kanan atas gitu ya. Build with Notion. Ada banyak konten-konten yang bisa ditaruh, ada banyak hal-hal yang memang bisa coba untuk teman-teman semua tumpahin di sini. Bahkan beberapa poin-poin ini bisa kita luasin gitu ya untuk dilihat. Jadi sebenarnya buat apa sih si apa namanya Notion ini? Ada banyak hal yang bisa teman-teman semua lakukan sebetulnya dengan Notion itu sendiri. Saya izin next dulu ya. Wait. Gini. Untuk bisa ngebus, kali lagi ngomongin masalah produktivitas dan ngerti digital kayaknya aneh kalau nggak praktek. Jadi kita nanti akan praktek sedikit sebelum kita ketemu sama Bang Umar. So, how to boost your productivity with Notion timeline? Kurang lebih proses pengerjaannya adalah kayak gini.
Notion adalah salah satu platform atau bahkan aplikasi untuk teman-teman sekalian mengelola beberapa pekerjaan. Jadi bentuknya halaman dan itu bisa dikreasikan sedemikian rupa. Mau teman-teman bikin journaling, mau teman-teman bikin assessment, mau teman-teman coba untuk bikin kebutuhan sehari-hari yang perlu dibeli, mau teman-teman bikin jadwal konten misalnya, dan lain sebagainya. Nanti akan saya tunjukin. Saya bahkan punya beberapa template yang nanti saya bagiin. Kalau teman-teman DM saya. Jadi nanti saya coba untuk share di Instagram. So, bagian awal memang perlu tahu konsepnya dulu, di mana teman-teman tahu tujuannya menggunakan aplikasi ini untuk apa, menggunakan Notion ini untuk apa. Dari sekian banyak hal yang bisa dilakukan, rasanya kita perlu untuk menyepakati, kayaknya saya perlu untuk bikin A dulu, saya perlu untuk bikin B dulu. Nanti akan saya tunjukin. Lalu, kita coba untuk ngotak-atik halaman sesuai dengan kebutuhan. Ya, ada template-template yang tadi saya bilang, akan saya bagikan. Sampai akhirnya, ini yang sering terjadi sih. Saat memang teman-teman udah kenal, biasanya udah coba untuk bikin template-nya, biasa ya hanya sekedar jadi aja. Yang jadi tantangan adalah bagaimana kita mau coba untuk komit dan konsisten digunain. Minimal 1 minggu dulu deh. Jadi teman-teman tahu tuh nanti flow kerjanya gimana. Hingga akhirnya akan ngerasain banget, ya, akan ngerasain banget improve produktivitas. Nah, saya mau ngasih lihat satu video sebelum kita praktek. Sebelum kita praktek sama-sama, ya. Izin perkenalkan Notion AI. Today, we're introducing Notion AI, which brings the power of artificial intelligence directly into your Notion workspace. Let's say we're writing a blog post to introduce Notion AI. It's as simple as asking AI Assist for help and clicking Generate Post. Next, just sit back and watch as artificial intelligence completes your first draft. Notion AI is also super talented at helping you brainstorm whenever you get stuck. In this case, let's brainstorm ideas for promoting our new feature. Looks great. Notion AI likes to think big, but it's also Kayaknya lagi-lagi kalau dari video masih bingung, kita coba langsung masuk aja ya ke Notion nih atau kayak apa. Saya izin untuk kembali ke halaman internship tadi ya. Oh enggak, saya langsung buka halaman ini deh, Notion. Sip, aman ya, kelihatan ya? Kal, jempolnya boleh kalau emang ternyata terlihat screen-nya. Oke, sip. Terima kasih banyak. So, ini adalah halaman awal dan Notion. Nanti teman-teman semua bisa login aja di notion.so atau .so. Di situ bisa login pakai Facebook-nya iya, bisa pakai Apple iCloud-nya iya, bisa pakai Google pun iya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada banyak banget kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa kita kelola. Di bagian private sebelah kiri, ini adalah beberapa bagian yang ini fungsinya template dan saya bisa bagi. Contoh saya bikin CV di sini ya, ada portofolio. Ada portofolio, saya bisa kasih nama saya bisa kasih detailnya gimana, skillnya apa aja, project-project yang pernah digunakan. Dan nanti bentuknya bisa jadi halaman atau bahkan bisa teman-teman semua download as PDF. Contoh lain, saya bikin invoice contohnya. Nih, ada beberapa invoice yang bisa di-create. Kalau saya more di sini lagi itu ada banyak banget beberapa template yang saya punya. Insya Allah nanti saya bisa bagiin ke teman-teman sekalian. DM aja ya di Instagram ya, biar saya tahu kebutuhan teman-teman sekalian. Kira-kira, oh saya butuhnya buat travel planner misalnya Kak. Oke, travel planner di sini. Kita coba untuk intip apa aja sih mau visit kemana. Contohnya ya, ini ke Korea, ke Nami Island. Kalau emang itinerary-nya juga udah jelas tuh. Hari pertama tuh nyampe ke Incheon, kemana, dan ini bisa kita edit. Sesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman sekalian. Nah, yang menarik tadi dari Notion AI adalah kita coba untuk geser ke kiri atas. Nanti teman-teman kalau emang sambil pakai laptop misalnya, boleh banget dicoba ya. Jadi nanti bisa sambil ngerespon. Ini yang seru. Kita coba untuk bikin baru aja. Ini tadi abis iseng saya bikin, saya mau ngasih lihat teman-teman sekalian aja. So, Notion AI, ya, Notion AI, ini sebetulnya masih on progress, jadi masih beta, tapi bisa kita coba. Kita bisa pilih salah satu. Ini suggestion untuk ideas, find apa, bikin draft outline apa, bikin email apa, bikin meeting agenda apa,
bikin tabel, bikin flowchart, dan sebagainya. Saya mau ajak teman-teman untuk bikin script video. Jadi saya coba untuk draft anything aja di sini ya. Saya coba untuk pilihnya draft anything. So di bagian bawah sini saya akan coba untuk zoom in biar teman-teman kelihatan. Sorry kalau emang ternyata agak bawah karena nggak bisa di scroll ke bawah lagi. Apa sih yang mau dibikin? I will help you get started. Bantu saya membuat script untuk video 60 detik dengan topik produktivitas. Bagikan dengan gaya edukatif dan ada ajakan untuk bisa follow Instagram Kaizen Room. Misalnya ya, contoh. Jadi kita coba untuk kasih arahan, hasilnya kayak apa ya? Skrip video 60 detik dengan topik produktivitas, baikkan dengan gaya edukatif, dan ada ajakan untuk bisa memfollow Instagram Kaizen Room. We'll see. Lagi berpikir AI-nya, dan yup, saya coba untuk kecilin dulu. Nah, itu dia. Singkat, padat, jelas. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang produktivitas. Apa sih rahasianya supaya bisa lebih produktif tiap hari? Pertama, mulai dengan menetapkan tujuan hari yang jelas dan sebagainya. Di bagian akhir, tadi sesuai dengan request-nya, jangan lupa follow Instagram Kaizen Room untuk tips produktivitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini satu hal kecil aja dari Notion AI. Dan ada banyak hal-hal lain yang bisa teman-teman semua kreasikan dari Notion AI ini, termasuk juga dengan bikin template sesuai dengan kebutuhannya. Semisal teman-teman sekalian mau ada kebutuhan kayaknya, saya mau bikin tabel untuk penilaian siswa-siswi di sekolah di mata pelajaran A, B, C, D, E dengan nama siapa misalnya, dan ya silakan bikin tabelnya. Itu possible banget. Setelahnya bisa di-save dan voila, ada banyak mungkin dari teman-teman yang berpikir bahwa, wah, berarti dengan adanya AI ini ngegampangin ya. Saya nggak mau menggunakan kata gampang atau memudahkan. Saya ingin melihat teman-teman sekalian ini mempercepat kinerja kita untuk menyelesaikan sesuatu. Kebayangnya maksudnya? Mempercepat kita untuk menyelesaikan sesuatu hingga akhirnya kita bisa berpindah ke pekerjaan lainnya. Aktivitas-aktivitas yang biasa teman-teman semua tulis di to-do list, nggak salah sama sekali, tapi kadang itu tidak efektif karena kita tidak berkomitmen dengan waktu. Saran saya, teman-teman sekalian bisa pakai satu aktivitas namanya adalah time blocking. Jadi kita komit untuk bisa mengerjakan satu hal di satu waktu tertentu. Contoh, saya di jam pagi hari, jam 6 sampai jam 7 pagi, saya akan posting 3 video. Gimana cara posting videonya, atau gimana cara bikin skripnya, mungkin kalau dipikirin ribet banget kan ya. Ternyata bisa menggunakan AI, ternyata saya coba untuk rapiin di Notion, ternyata saya juga udah bisa terjadwal, dan bisa saya progres dan produksi videonya. Bisa dievaluasi, dan ada banyak hal-hal lain yang rasanya akan sangat-sangat ngebantu saya ke depannya. Gitu ya. So, itu tadi sebagian kecil aja yang saya coba untuk bagikan di Notion AI. Karena menu utama kita itu bukan saya, menu utama kita adalah Bang Umar. Saya mau teman-teman sekalian tetap standby di sini, bahkan boleh diajak, boleh dibagiin linknya ke teman-teman lain. Itu tadi pemantik sedikit perkenalan tentang Notion, perkenalan tentang produktivitas, dan saya yakin sesi setelah ini di jam 4 sore sampai jam 4.30 kita akan belajar lebih banyak bareng sama Bang Umar. Dijamin seru banget ya. Kalau nanti ada pertanyaan ke saya, nanti silakan aja ajuin di WhatsApp boleh atau bahkan di DM Instagram. Dan tadi yang mau beberapa template dari Notion-nya, silakan DM aja for free. Saya bagiin. Saya kembalikan dulu ke Kak Alfidrian. Thank you so much. Makasih banyak.
Oke, thank you. Thank you banget Kak Aidil. Sorry, sorry teman-teman tadi nggak bisa unmute sendiri. Oke, kita sambil menunggu Bang Umar masuk ke Zoom kita nih, gimana dari teman-teman dari penjelasan Kak Aidil tadi, ada nggak yang belum dimengerti? Bisa kali kita diskusi dulu kali ya Kak Aidil ya. Boleh ditanya di kolom chat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan terkait yang tadi diajarin sama Kak Aidil. Oke, dari Kak Erik tuh Kak. Kak Aidil, materinya di-share nggak? Di-share, nanti di-share di ini. Share di share, aman aman aman. Terus ada yang nanya lagi Kak, Notion ini mirip ChatGPT nggak sih Kak? Kalau dibilang mirip, sebenarnya bukan, karena Notion ini satu platform atau bahkan satu app tadi, satu website untuk teman-teman mengerjakan sebuah sebuah penugasan bahasanya. Kalau ChatGPT itu kan generatif AI untuk kita ngobrol aja. Tapi tadi dengan adanya Notion AI akan sangat-sangat ngebantu sesuai dengan arahan dan juga perintah kita untuk menyelesaikan tas-tas yang di request. Gitu sih kurang lebih. Oke, thank you banget Kak Aidil. Nah, ini sepertinya Bang Umar udah join nih di Zoom kita nih. Boleh dong operator di spotlight dulu, spotlight. Nah, itu udah ada tuh. Halo, selamat sore Bang Umar. Cek cek, halo selamat sore Halo Mas. Mas. Mas siapa panggilannya ini? Alfi aja Mas, Alfi Mas atau Alfi. Al. Oke. Gimana kabarnya Mas Alfi? Sip. Baik Mas. Wah, harusnya saya yang nanya dong. Bang Umar gimana kabarnya? Baik Mas. Baik, luar biasa excited nih ketemu teman-teman di sini nih. Oke Bang Umar, boleh dong kita tadi soalnya di awal aku nanya ke Kak Aidil nih sneak peek. Kalau dari Bang Umar sendiri sneak peek apa nih Mas yang kita mau belajar hari ini nih? Saya teman-teman udah Alright. penasaran banget nih Mas. Oke. Ya hari ini sebagaimana briefnya kita akan coba ngobrolin seputar Notion ya. Jadi bagaimana cara kita pakai Notion buat produktif, bagaimana cara kita kolaborasi Notion, kerja bareng Notion, manajemen project Notion. Kita akan coba bongkar caranya buat teman-teman di sini. Oke deh. Ini kayaknya teman-teman pada nggak sabar sih Mas kalau kalau dilihat dari kolom chat dari tadi ya Mas ya. Boleh deh kita langsung mulai ya deh. Silahkan Bang Umar panggungnya dipersilahkan. Oke, sip. Terima kasih banyak, Mas Alfi. Oke, teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Umar. Sebagai mungkin kalau yang benar-benar main sosmed, satu-satunya certified Notion ya sekarang ini. Tapi aku akan coba mulai share screen dulu biar teman-teman bisa kelihatan. Oke, teman-teman, kalau kelihatan layarnya, boleh tulis di chat. Kelihatan ya? Aman Mas. Masuk. Ya, aman ya. Salam kenal Bang Umar, salam kenal juga ya. Oke teman-teman, kenalin nama aku Umar Faruqi. Biasa dipanggil Umar karena asalnya dari Medan ya. Aku merantau dari Medan, pas kuliah dulu ngerantau ke Bandung, sekarang tinggal di Bandung. Tapi karena asal dari Medan, biasanya kalau di sosmed dipanggilnya Bang Umar. Teman-teman mau panggil Umar juga boleh. Penulis buku, ya. Kemudian ada akademi produktif juga yang sedang kita bangun. Sering jadi trainer, public speaker juga. Dan yang selaras dengan topik kita hari ini adalah Notion Trainer and Consultant yang semestinya pertama sih di Indonesia. Oke, salam kenal ya teman-teman semua ya. Oke teman-teman ya, jadi yang mana aku sampaikan, aku adalah seorang Notion Certified. Jadi kalau teman-teman tahu, Notion itu punya sertifikasi dan aku sudah ngambil ini di tahun 2022, 2 tahun yang lalu. Dan inilah yang akan aku coba share ya ke teman-teman seperti apa kita pakai Notion itu. Sekilas tentang aku, sebagaimana tadi aku sampaikan, aku adalah penulis buku, aku adalah content creator juga. By the way, udah pada follow belum nih? Ya, kalau belum boleh di-follow ya guys ya, pembelajar produktif. Nah, itu di IG silakan teman-teman cek. Coba tulis di chat siapa yang udah follow pembelajar produktif sebelumnya. Tulis di chat ya. Aku pengen tahu nih. Dan kita juga punya berbagai sosial media yang lain, ada podcast juga di Spotify dan pemutar podcast populer lainnya, sering isi webinar, public speaking gigs dan juga corporate trainer ya. Jadi ngisi di beberapa perusahaan, ngisi di berbagai lembaga, kampus dan organisasi. Saya sudah lama ternyata follow Bang Umar. Oke, saya belum Kak. Nah, gas ya. Follow ya. Salam kenal Bro Umar, salam kenal juga. Oke, udah aku follow lama Bang. Oke, nice. Thank you ya. Udah.
Follower baru. Oke, udah dong Bang Umar. Nice, mantap ya. Oke, teman-teman, kita akan langsung aja ya, teman-teman ya. Aku encourage teman-teman di sini buat nyalain kameranya. Oke, jadi biasanya kalau nyalain kamera, teman-teman bisa akan lebih memahami materinya. Ini berdasarkan pengalamanku sebelumnya. Oke, jadi aku ajak teman-teman buat open cam juga. Alright, teman-teman, karena waktu kita nggak banyak, aku akan langsung to the point. Hari ini kita akan bahas tentang Notion. Tapi di sini kita poll dulu deh ya. Kita poll dulu, ini A, ini B, ini C, ini D, oke? A, B, C, D ya urutannya ya. Teman-teman, ini termasuk yang mana? Udah tahu Notion, udah pakai Notion atau belum? Apakah kamu udah pakai sehari-hari Notion-nya? Atau udah pakai tapi masih yang basic-basic gitu ya, belum mahir, nggak masalah gitu ya, yang B? Atau baru banget mau mulai, udah tahu Notion, tapi belum pakai nih? Yang C atau yang D? Apaan sih Notion? Nah, coba. Silakan boleh absen dulu di chat ya. Silakan teman-teman. Banyak yang mana nih? Oke, ada C, D, B, C, C, B. Oke, oke. Aku harus sesuaikan ya nanti teman-teman ya. D, D, A, D, oke. D, 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 C. Oke, banyak kan D ya? Banyak belum tahu ya. Oke. Oke, tapi dari yang teman-teman lihat, dari yang teman-teman dengar, dari yang teman-teman perhatikan, menurut teman-teman, Notion itu bisa dipakai buat apa aja sih? Ya. Notion tuh bisa dipakai buat apa saja. Nggak ada benar salah, silahkan tuliskan di chat. Gitu. Silahkan tuliskan di chat. Kira-kira Notion bisa buat apa? Kerja, oke. Planner, oke. Belajar, yes. Apalagi yang lain? To-do list, yes. Beneran codingan, oke. Good. Time blocking, good. Nice, Alvia. Ngatur jadwal, benar juga. Mas Suzaki, collaborasi tim, yes. Buat deskripsi konten sosmed, jualan bisa, project management, schedule. Alright, good. Thank you, teman-teman. Jawabannya Notion itu buat apa? Buat semuanya, cuy, gitu ya. Buat semuanya bisa. Karena Notion itu aplikasi yang kita bisa custom sesuka kita. Bisa buat task management, habit tracker, atur keuangan, note taking, journaling, content calendar, ngurus sosmed, project management, monthly planning, goal tracker, semuanya bisa. Literally semuanya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa gunakan aplikasi Notion sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau aku pakai sehari-hari, ini ada beberapa pagesku di Notion gitu ya. Ada dashboard aku, ada manage notes, ada journaling juga, ada habit tracker, goal tracker, dashboard bisnis kita, ya. Aku punya akademi produktif atau pembelajaran produktif ada di sini. Kita ngurus konten kalender juga, kita manage tim juga, content writing juga gitu kan. Product research juga kita gunakan Notion, project timeline, Kanban board ada banyak banget. Oke, ada banyak banget. Nah, dan teman-teman, aku menyediakan ini ya, Notion Learning, Notion Training, Coaching and Consulting, seperti ini, Notion. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan ya, second brain, atau habit tracker, atau goal setting, atau macam-macam. Jadi ini semua adalah sistem yang kita bangun untuk diri kita sendiri. Kalau teman-teman tahu James Clear ya, di bukunya Atomic Habits, you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Jadi kita itu perlu ngebangun sistem untuk kita bisa meraih goal-goal kita. Itu yang paling utama. Karena mau kita produktif nggak ada sistemnya sama aja. Kita mau ngatur keuangan nggak ada sistemnya sama aja. Kita mau manage sosmed nggak ada sistemnya sama aja. Dan ketika muncul Notion, kita bisa menggabungkan dari berbagai aplikasi yang lain, udah di Notion aja. Sesimpel itu. It's very powerful, teman-teman. Google Sheet bisa dimigrasikan ke Notion aja. Docs bisa taruh Notion aja. Kita bisa bikin literally anything di Notion. Oke? Mirip Excel nggak sih, Mas? Ada perbedaannya sedikit, tapi kita bisa anggap mirip dulu lah sekarang ya. Sebenarnya beda jauh. Tapi aku kasih tahu ada kemiripannya. Nah, jadi semuanya bisa. Sekarang, ini jarang-jarang nih ya, dikasih pilihan teman-teman ya. Kalian mau bikin materi yang mana nih hari ini? Ya, coba kita pilih. Mau belajar yang mana kita hari ini? Yang kiri, teori, aku bisa kasih tahu sistem Notion seperti apa, sejarah Notion, apa itu Notion ya. Kita belajar teori boleh. Atau yang kanan, yang mana? Yang praktik. Langsung aku akan share screen Notion, aku tunjukin gimana caranya, aku demoin. Kira-kira yang mana, teman-teman?
Teman-teman lebih suka yang mana? Yang teori atau yang praktik? Coba tuliskan di chat. Oh, ini menarik nih dari Moti. Dua-duanya, teori 20%, praktik 20%. Berarti lebih utama yang praktek ya? Oke? Lebih utama praktek berarti? Setuju ya? Oke, kalau gitu teman-teman. Sip ya? Alright. Kalau gitu teman-teman, kita akan masuk ke Notion langsung ya. Dan buat teman-teman yang mau sambil ngikutin, boleh ya, silakan. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan ganti share screen aku ke Notion. Oke. Dan ini aku udah ketampilan Notion by the way. By the way teman-teman udah masuk ke Notion. Kalau sudah masuk, tuliskan di chat masuk gitu ya. Aku memastikan udah masuk share screen-nya, aman? Masuk ya? Masuk Mas. Masuk ya, aman. Oke. Sip teman-teman. Jadi teman-teman, cara pertama bikin Notion apa? Ya, simple. Buka notion.show dan silakan login ya. Tapi kalau aku udah otomatis udah login, jadi aku akan masuk ke aku punya dashboard di sini ya, atau kita sebut sebagai workspace. Oke. Dan teman-teman bisa menggunakan Notion yang free aja dulu, itu sangat cukup untuk penggunaan personal. Tapi kalau udah organisasi atau tim besar, of course kita perlu Notion yang berbayar ya. Tapi kita bisa dua cara, nanti kita invite member atau invite guest. Aku tahu waktu kita nggak banyak di sini, jadi aku akan sangat efisien, teman-teman. Aku akan meringkas poin pembelajaran jadi sangat-sangat ringkas. Jadi aku minta teman-teman untuk sangat-sangat fokus. Oke? Nah, jadi di sini sebagian besar aku menggunakan Notion itu ada dua workspace, ya. Jadi ada workspace aku pribadi. This is my workspace. Kita coba ke sini, Digital Home. Jadi di sini itu untuk my personal workspace, oke? Jadi kurang lebih ini adalah rumah digitalku, oke? This is very personal actually. Ini adalah rumah digitalku. Di sini ada tempat kerjaku, ada kantorku, ada kelasku, ada kamarku, ada perpustakaanku, ada storageku secara digital gitu ya, secara digital. Dan nanti ketika kita buka isinya ada lagi. Tiba ada second brain, ketika dibuka isinya ada lagi ya. Jadi sangat-sangat kompleks ketika kita udah ngebangun sistem kita. Dan di sini adalah untuk kita punya eh, pekerjaan atau pembelajaran produktif, akademi produktif, semuanya dikelola di sini. Page-nya ini udah sangat banyak sekali. Teman-teman di sini mungkin hanya melihat item-item saja, tapi kalau kita buka contoh konten kalender sosmed, ini banyak lagi kan, banyak lagi isinya. Contoh misalnya yang punya aku aja deh, IG pembelajaran produktif. Jadi kontenku yang semua di upload teman-teman di Instagram pembelajaran produktif, semua terkelola dari sini. Oke, semuanya, every single one. Dia terkelola di sini. Jadi misalnya tanggal 1 Juli aku upload ini jam 9, jam 14, jam 19. Ini semuanya aku upload. Nanti kalau misalnya contoh ya. Contoh ini udah selesai dikerjakan, maka ini nanti kita ganti statusnya menjadi in review atau done gitu ya, atau sudah di-upload. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita kelola semua sosmed kita. Ini salah satu aja ya. Ini masih salah satu teman-teman. Banyak lagi. Sebagai contoh kita manage tim kita. Ini jarang banget aku tunjukin ke umum teman-teman. Jadi teman-teman saudara beruntung. Aku benar-benar share di sini. Nah, di sini adalah list timku gitu ya. Jadi di sini ada data-datanya semuanya gitu kan. Kita bisa kan lewat dari sini. This is my team. Terus ketika kita manage sprint kita, tugas kita semuanya juga ada di sini gitu ya. Jadi per sprintnya itu ada jelas tasknya ngapain aja dan bagaimana progresnya masing-masing. Jadi aku manage my team semuanya di sini. Oke? Paham ya teman-teman ya? Ini ada semua di sini. Alright, kurang lebih itu pengantarnya teman-teman. Dan sekarang kita akan coba langsung praktekin dari yang sederhana dulu. Oke, di sini aku akan tambahkan satu dari kosong dulu. Oke, jadi di sini latihan Notion. Ya, ini apa namanya? Yang kita bikin ngerti digital gitu ya. Ngerti digital. Oke, nah sekarang teman-teman kita akan coba. Ini kita bisa tambahkan icon di Notion untuk estetik saja. Misalnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman baru mulai Notion, maka halamannya akan kosong kayak gini. Oke, halamannya akan kosong kayak gini. Paham ya teman-teman ya? Ini kok ada gambarnya, ini bisa di-remove, bisa ditambahkan. Oke. Nah, lalu teman-teman, kita di sini akan mencoba untuk membuat sistem.
ya. Dan sistem itu ada banyak sekali. Di sini aku akan mencontohkan sistem yang kita pasti gunakan sehari-hari, yaitu bagaimana cara kita ngatur tugas-tugas kita. Oke, cara ngatur tugas-tugas kita. Gimana caranya? Misalnya kita punya to-do list, ya. Jadi aku akan bagi menjadi beberapa tahapan, teman-teman. Oke, di sini kita bikin tahapan satu. Jadi kita bisa tambahkan di sini heading. Oke, heading satu. Di sini kita bikin to list, ya. To-do list. Nah, di sini kita bagilah menjadi level ya, level satu. Oke. Nanti kita enter lagi ke bawah di sini. Kalau kita ini ada shortcutnya juga ya. Kalau kita hashtag spasi ini jadi to-do list level 2 kita bikin ya. Dan nanti level 2-nya nanti beda lagi. Nanti aku akan buatkan lagi buat teman-teman level 3. Oke. Jadi sepanjang sesi ini kita akan bahas sampai level 3. Kita akan mulai dari yang level satu dulu, teman-teman. Oke. Jadi gimana cara kita bikin to-do list? Cukup simpel kan? Kita tinggal bikin yang namanya tanggal hari ini, ya nggak? Jadi contohnya aku bikin heading 2. Di sini kita bisa klik tambah, lalu pilih heading 2. Atau bisa dengan shortcut pagar-pagar spasi. Itu untuk heading 2 ya. Sementara kalau heading 3 pagar-pagar-pagar spasi. Oke? Bisa klik di sini, terus kita bikin heading 2. Lalu teman-teman, di sini kita bisa bikin hari ini hari apa, atau besok lah ya. Besok berarti Wednesday, atau Rabu lah ya, Rabu. Terus 31 Juli 2024. Barang begini ya. Atau kita bisa langsung mention. Caranya gimana? Caranya kita klik add, lalu kita bisa langsung tulis di sini 7, sorry. Kita bisa bikin Jul 31. Oke. Nah, otomatis dia jadi tomorrow. Tapi nanti kalau udah besok ya tulisannya jadi tanggal. Oke. Paham ya teman-teman ya? Nah, terus teman-teman, di sini kita bisa custom warna. Contohnya di sini aku ganti, aku pengen warnanya blue background. Ini misalnya kita mau ganti jadi red. Nah, ini juga bisa ya, kita kasih warna. Jadi di sini kita bisa bikin Rabu 31 Juli 2024. Terus di sini kita bikin to-do list aja, gitu ya. Jadi tugasku hari ini. Oke, kita bisa bikin to-do list, kita ke sini pilih to-do list. Ya, jadi misalnya hari ini harus tulis proposal bisnis, terus kemudian kita harus misalnya pergi ke supermarket, ke belanja ya, belanja ke supermarket. Nah, kita juga bisa pakai apa ini? Buka kurung siku, tutup kurung siku, spasi dia otomatis jadi to-do list juga ya. Ini shortcutnya. Kalau misalnya kita udah terbiasa, kita akan main shortcut terus di Notion. Di sini kita bisa bikin kerjaan kita lagi dan seterusnya ya. Jadi misalnya di sini buat laporan keuangan. Nah, misalnya hari ini to-do listnya cuma ada 3, atau kita tambahkan lah ya. Tugas X, tugas Y, tugas Z. Contohnya kita punya 7 to-do list hari ini. Ya udah kalau udah selesai kita tinggal tambahkan. Oh, ini udah selesai, ini udah selesai, udah selesai. Oke. Ya, udah selesai. Terus ternyata di akhir hari nggak selesai semua. Besok kan kita bikin lagi tuh. Ya, jadi kita bisa bikin kayak tadi. Kita bisa bikin di sini Kamis 1 Agustus 2024. Kita bisa bikin gini kayak tadi. Semoga nggak kecepatan ya. Jadi tugas hari ini, nah kita tambahkan. Ya kan, tugasnya apa? Misalnya submit report proyek buat rencana event dan seterusnya. Nah, ternyata ini kita kan belum selesai kemarin, kita bisa pindahkan ke hari ini. Nah, gitu ya. Baru kita kerjakan hari ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana, teman-teman ya. Kalau di dunia Notion udah jelas, ini tuh receh banget gitu ya. Level beginner banget. Tapi ini aja pun udah ngebantu banyak orang. Terutama buat orang-orang yang baru masuk ke Notion. Oke. Sampai sini dulu, teman-teman. Kira-kira dipahami nggak? Nangkep nggak maksudnya gimana? Bisa dipahami, teman-teman? Kalau nggak bisa dipahami, kita nggak akan bisa lanjut ini ya ke bagian berikutnya. Nanti kalau mau coba bisa dicoba habis ini ya, bisa coba sendiri ya. Paham? Bisa nggak? Bisa ya? Aman ya? Masih gampang ya? Oke, lagi nyoba juga. Oke, good ya, paham ya. Ini aku bilang level 1 lah ya. Karena simple banget gitu ya.
Terus level 2-nya gimana Bang Umar? Kita akan coba bahas. Oke, ya kita akan bahas, kita scroll ke bawah. Nah, kita coba yang level 2 teman-teman ya. Nah, level 2 ini kita udah belajar styling ya. Misalnya kita ngelakuin namanya weekly planning. Oke, kita bikin level 2, kita bikin sini red. Oke, nah di sini teman-teman kita udah pakai styling. Jadi di sini akan full width ya. Kalau misalnya ini dia setengah layar aja, ini dia full layarnya. Jadi kalau misalnya aku bikin di sini red background, dia akan panjang seperti ini. Nah, di sini kita akan buat yang namanya kolom. Oke, kita akan buat yang namanya kolom. Nah, di sini kita bikin kolom. Cari aja kolom slash ya, slash untuk nambahin blok. Lalu kita pilih kolom. Aku pilih yang 4 kolom. Sudah. Terus di sini aku bikin teman-teman yang namanya heading 2. Terus di sini aku bikin Senin. Oke. Terus aku bikin di sini slash blue background. Sudah ya. Terus di sini aku bikin tugas to do gitu ya. To do-nya apa aja? Oke. Terus di sini aku bikin kayak tadi. Oke. Ini aku duplicate ya, duplicate atau control D. Kita bisa klik ini duplicate atau control D. Lalu di sini aku tambahkan notes ya. Aku tambahkan notes. Kita pakai call out ya. Jadi kita klik slash ke ulang slash call out. Nah, di sini catatan hari ini. Oke. Jadi itu bisa kita tuliskan. Ini boleh juga aku bikin notes. Di sini aku bikin dia jadi heading 3 perlu nggak ya? To do. Oke, lebih cakep gini lah ya. Oke, di sini aku kasih warna biar lebih cakep sedikit. Di sini aku kasih green dan di sini kita bisa ganti ikonnya. Oke, di sini karena tulisan aku ganti ikonnya right. Semoga nggak kecepatan ya teman-teman ya. Di sini aku ganti dia green juga. Oke, di sini aku hapus dan dia nanti tinggal diisi. Nah, lalu ini kan udah dibagi jadi 4 kolom ya teman-teman ya. Nah, di sini aku akan copy. Oke, copy di sini aku akan paste, paste, Ctrl V ya. Di sini tinggal diganti aja jadi Selasa, di sini jadi Rabu, di sini jadi Kamis. Nah, terus di sini kita copy semua, kita bikin ke bawah lagi, ini kita hapus, ini kita bikin Jumat, ya, ini kita bikin Sabtu, ini kita bikin Minggu, misal Minggu red background lah ya. Nah, terus di sini kita, ya anggaplah kita tambahkan notes tambahan ya, additional notes. Atau misalnya kita bisa bikin di sini jurnal. Oke. Nah, terus teman-teman di sini kita bisa tulis ya contohnya ini kita bisa bikin bintang spasi untuk bikin list kayak gini yang aku syukuri pekan ini contohnya gitu ya sudah jadilah ini menjadi sebuah weekly planning ya enggak tinggal kita isi ya kan teman-teman ya tinggal kita isi coba sekarang menurut kamu kalau kita punya sistem kayak gini ini by the way masih simpel kita punya sistem kayak gini Notion kira-kira ngebantu kita buat produktif nggak ngebantu kita untuk manage to do list kita nggak kira-kira sistem seperti ini membantu nggak teman-teman banget yes yang lain iya banget bantu banget oke membantu membantu banget ya tapi bilangnya slash apakah kalau yang ini slash call out ya jadi ada slash to do list yang ini slash call out namanya oke slash call out call out yang ini ya membantu ya kalau tulisan sangat membantu bang banget oke bantu banget bang sekali jadi lebih rapi sih mas enak baca nge-track dengan kita ini ada fitur remindernya nggak kak ada fitur remindernya ya jadi di sini kita misalnya remind nanti tanggal di hari Senin ya jadi kita bisa bikin sini Monday Monday-nya jangan 29 Juli ya
Oh, karena ini Selasa kebetulan nih. Monday-nya berarti Senin itu tanggal berapa sih, guys? Next Monday, ya. Nah, gini bisa. Ini kan ada nih. Nah, kita bisa pasang reminder-nya, kita nyalakan. Apakah saat eventnya, 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, itu bisa kita custom ya. Kayak misalnya kayak gini. By the way, aku ngingat ulang tahun teman-temanku semua dari Notion. Aku nggak pernah ingat temanku ulang tahun tanggal berapa, tapi selalu dikasih reminder Notion, dan aku jadi orang yang selalu ingat ulang tahun mereka dan ngucapin. Padahal cuma di remind sama Notion aja. Oke, sangat menarik ya. Oke, jadi ada fitur reminder. Kita bisa tag orang juga ya. Jadi kita bisa tag orang juga. Contohnya di sini adalah Bang Umar ya, itu aku sendiri tentu saja. Tapi nanti kita bisa tag orang lagi kalau kita punya lebih banyak. Bang, berarti Notion lebih lega di laptop atau tab ya? Karena kalau di HP terlalu kecil. Enggak juga, kita bisa sesuaikan kalau memang desain kita mikirnya mobile friendly, ada cara-cara khususnya ya. Jadi kita nggak bisa main kolom ya, jangan main kolom kalau misalnya kita sehari-hari mainnya di HP. Notion lebih user friendly dari Microsoft Planner, jauh ya, jauh. Sama pakai fitur-fiturnya dengan Google ya. Kalau sampai sini, fitur-fitur dengan Google masih imbang, sih sama. Karena teman-teman belum masuk ke the real game of Notion database. Itulah aku akan mention di level 3 abis ini. Oke. Tapi sebelum aku bahas yang level 3, teman-teman, sampai sini siapa yang rasa lebih excited, siapa yang ngerasa tertarik untuk ngulik Notion lebih jauh? Nah, coba sampai sini aku tanya dulu nih. Kita belum kasih kekuatan Notion, ini masih 3% dari kekuatan Notion sebenarnya teman-teman yang udah kita spill. Ya, who's excited guys? Ya, siapa yang pengen ngulik lebih jauh? Saya Kak, saya tertentu ngulik. Right, good. Ya, makan tempat penyimpanan Google Drive nggak Bang Umar? Nggak makan tempat penyimpanan. Itulah enaknya, karena di servernya Notion ya. Mau namanya ilmu ya harus excited. Alright, good. Nah, sekarang teman-teman kita buka di sini aja karena di sini ada tim ya. Aku udah punya tim, jadi aku obok-obok di sini ya. Aku tambah di mana ya? Di sini aja lah. Di sini aja nggak apa deh. Ya aku hapus lagi. Ya. Jadi aku bikin di sini latihan Notion ngerti digital. Itu yang level 3-nya ya. Oke. Save, kita lanjut ya. Oke. Waktuku juga dikit lagi. So, di sini kita akan coba bikin. Bang Umar kenapa udah lancar banget ngajarinnya? Ya, cuy, gue udah ngajarin Notion bertahun-tahun gitu ya. Aku udah ngajarin Notion sebelum aku tersertifikasi dari 2018 kayaknya, 2019. Coba hitung teman-teman, 2 tahun per tahun. Tapi buat aku ini tools lama gitu ya, karena aku udah pakai ini dari zaman aku kuliah, udah lama banget. Oke, sekarang sebelum jauh Free Fire dan PUBG, ya betul, kurang lebih begitu. Nah, kita akan coba teman-teman project management. So, ini aku akan percepat lagi teman-teman. Jadi harus fokus ya. Jadi sekarang kita akan mulai membuat yang namanya database. Oke, kita akan membuat yang namanya database. Atau kita bisa pakai template sebenarnya ya. Mungkin aku akan percepat di sini. Kita akan coba pakai template saja. Kita akan pakai template yang basic ya, teman-teman. Di sini aku pakai template task Notion dulu, yang task. Oh, oke. Karena bukan aku yang pegang workspace-nya ini. Oke, nggak apa. Aku akan buat dari awal, teman-teman. Tapi aku izin cepat ya. Jadi di sini aku bikin sebuah database, ya. Database-nya kita berikan nama database tugas. Oke. Jadi database-nya, tugasnya tadi ngapain aja? Oke. Misalnya copy. Oke. Submit report proyek buat rencana event, belanja ke supermarket, tulis proposal bisnis, dan buat laporan keuangan. Tulis proposal bisnis, buat laporan keuangan. Oke, nah kalau misalnya kita udah buat seperti ini teman-teman, kita bisa custom, kita bisa pakai properti ya. Properti itu ada banyak banget. Ini aku pilih satu dulu namanya checkbox. Jadi ini udah selesai atau belum? Oke. Atau ini kita bisa ganti pakai gaya papan Kanban ya.
Jadi kalau di sini aku hapus done-nya, di sini aku tambahkan view, teman-teman, yang board ya. Tambahkan view yang board, lalu di sini kita bikin status ya. Oke. Jadi di sini kita nanti groupingnya, yang bagian ini aku agak cepat lah ya, jadi nanti teman-teman bisa belajar lebih detail lagi. Di sini kita akan groupingnya by status, dan nyalakan semua. Nah, terus di sini teman-teman yang sangat menarik, kita bisa kerja bareng tim. Jadi di sini bisa ada banyak, timku ada banyak di sini. Di sini kita bisa tambahkan person, oke. Jadi siapa PIC-nya, submit report project, itu PIC-nya si Bayu, buat rencana event itu punya si Alia, belanja ke supermarket, ini kerjaanku sendiri kan, terus proposal bisnis, anggaplah aku juga, sementara ini adalah tugasnya si Reza. Contohnya gini, jadi kita bisa mention orang-orang yang ada di tim kita, lalu di sini kita bisa kasih tanggal juga ya, tanggal date mana di sini ya. Jadi deadline-nya kapan? Nah, misalnya deadline-nya ini tanggal 1, tanggal 2, di sini 31, di sini tanggal 4, di sini tanggal 6. Udah, jadi di sini kita bisa tahu, oh ini udah in progress, ini sudah done, udah selesai. Kita bisa lihat. Dan kita bisa lihat dalam bentuk tampilan lain. Ya, coba teman-teman lihat ini. Ini adalah tampilan apa? Ini adalah tampilan papan Kanban ya. Tampilan papan. Di mana di sini kita bisa tampilkan juga ya. Ini tugasnya siapa yang belum beres, jadi kita bisa lihat mana yang perlu kita follow up dari tim kita. Atau kita bisa pakai tampilan yang namanya timeline. Ya, teman-teman pasti sudah terbiasa dengan timeline. Karena di sini kita bisa lihat ya, ini tugasnya siapa nih yang belum beres, ya kan? Sehingga dari sini kita bisa tahu nih, mana yang perlu kita kejar lagi ketika deadline-nya udah lewat. Atau kita bisa pakai tampilan kalender. Nah, ya, teman-teman bisa pakai tampilan kalender, di sini kita bisa lihat nih, mana yang progresnya perlu kita kejar lagi. Oke. Jadi ini barulah kekuatan Notion sebenarnya, walaupun belum benar-benar kita ulik secara detail. Ya, belum kita ulik, teman-teman. Maka ini akan sangat-sangat membantu teman-teman ya. Ini keren banget sih, beda banget dari Excel ya. Makanya aku bilang tadi beda sebenarnya ya. Kemudian kalau buat database di matkul web programming bisa, tapi bukan untuk itu fungsinya sebenarnya. Cara copy ke kolomnya tadi gimana? Ctrl C, Ctrl V aja. Apakah ada backupnya dari Notion untuk yang berbayar? Notion gratis pun ada, Notion berbayar apalagi ya? Ada. Jadi yang bedanya adalah bisa ke backup berapa lama. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Oke, karena aku udah setengah jam juga, so teman-teman, nanti aku pengen kasih hadiah juga ya buat teman-teman. Tapi sekarang ada sesi Q&A nggak? Mungkin satu atau dua orang aja. Ada yang mau tanya? Oh ini aku balik itu ke Mas Alfi kalau gitu. Silakan Mas Alfi. Oke, banget nih Bang Umar nih. Materinya daging banget sih Mas, ini ya daging banget dan bermanfaat. Wah, ini moga-moga nih buat teman-teman lain nggak nyampe kolesterol ya Mas ya, karena ini sangat-sangat daging materinya. Thank you. Thank you banget. Dan ini juga tadi kita udah dapat materi juga dari KAI. Ini juga Benar, benar. founder Akan banyak Ketua terlibat nih Mas, nanti. ya, Kita salam nyulik-nyulik salah. Bang Umar ya. Oke, gimana pertanyaan atau dua di kolom chat boleh banget. Oke, Mas, dari Mbak, dari Kak Nika, kalau mau start buat ngoprek-ngoprek Notion ini dari pemula, belajarnya dari mana dulu Mas? Dari navigasi atau shortcutnya dulu atau gimana Mas? Oke. Boleh sambil ditampung aja sama yang Oke, boleh, boleh Mas. Ken kalau langsung juga boleh. Boleh tuh ada yang mau nanya langsung. Ada Ada yang mau itu, tanya langsung? ada yang raise hand. Oke, Suara saya sudah terdengar belum, Kak? aman, Dengeran? aman, aman. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal, nama saya Maulana Rangga Arosi dari Kabupaten Tangerang. Sini saya punya beberapa pertanyaan untuk Kak Aidil dan Bang Umar ya. Hmm. Pertama,
apa itu Notion dan bagaimana cara kerjanya dalam meningkatkan produktivitas. Yang kedua, fitur-fitur apa saja yang tersedia di Notion yang dapat membantu meningkatkan produktivitas. Dan untuk Ideal, bagaimana cara membuat dan mengelola to-do list di Notion. Dan yang terakhir, bagaimana Notion dapat digunakan untuk kolaborasi tim. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Saya dulu. Dari Bang Umar dulu boleh. Oke, sip. Thank you ya. Ya, jadi apa itu Notion? Notion adalah bisa disebut sebagai productivity platform sekarang ya. Kalau dulu ketika berilis namanya aplikasi pencatatan doang, Notes app doang, dulu. Ya, tapi dulu itu udah lama sekali. Jadi sekarang Notion adalah productivity apps, one stop solution di mana semuanya kita bisa bikin di sana. Fiturnya ada apa? Nggak akan mungkin aku jawab di sini. Banyak banget fiturnya. Ketika kita cari blogsnya aja, blognya itu udah banyak banget. Itu kita baru pakai sedikit saja. Jadi cara tahu fiturnya apa aja, itu bisa dilihat sendiri gitu kan ketika kita klik slash muncul berbagai blognya, blog apa aja yang muncul ya. Dan kalau di aku punya kelas Notion by the way, di situ dibahas semua every single thing, semua fiturnya itu apa. Jadi bisa diulik sendiri. Kemudian apa yang bisa ngebantu untuk produktivitas? Ya tadi, yang paling utama kita bisa bikin to-do list, bisa project management, dan ada banyak lagi yang tadi udah sempat aku tunjukin. Jadi tergantung bagaimana sistem produktivitas secara personal dan juga di tim, lalu kita bangunlah sistemnya di Notion. Kalau orang dari awalnya nggak produktif, Notion nggak guna. Ya, dari awal kita harus tahu cara produktivitas kayak gimana, apa yang mau kita kerjain, lalu kita migrasikan sistem kita ke Notion. Dan bagaimana kita collab tim, tadi ya kita bisa invite di atas kanan nanti ada tanda share. Kurang lebih gitu. Silakan Mas Aidil. Lengkap banget. Nanti sebetulnya masih cari lagi ya Bang Kupel Yes. di Akademi Produktif ya, terkait Notion karena itu detail banget pastinya. Tapi keywordnya tadi sampaikan sama Bang Umar, kita jangan berharap pakai Notion terus produktif. Tadi itu poinnya menarik banget. Kita produktif dulu nih. Karena untuk bisa pakai Notion, hal pertama yang perlu dipunya adalah tahu tujuannya. Kebanyakan template, kebanyakan page itu malah bikin teman-teman jadi kebingungan sendiri akhirnya memulai dari mana. Jadi memang perlu tahu goals-nya dulu dan Notion akan jadi satu tools untuk bisa ngebantu. Itu sih mungkin. Semoga jawab. Oke, thank you banget nih. Pertanyaannya dari siapa nih ya tadi namanya? Karangga ya. Oke, ini Bang Umar ada pertanyaan yang menurut aku menarik banget nih Mas. Kan tadi Bang Umar bilang kalau si Notion ini bisa buat setting reminder Mas. Nah, itu Apa, cara sorry? eh, Notion kan bisa disetting buat ada reminder ya Mas ya. Oh iya, betul. Iya, nah itu cara kita integrasiinnya sama Google Calendar tuh bisa nggak sih Mas sebenarnya? Oke, good one. Jawabannya bisa ya. Aku nggak jelasin di sini karena itu panjang, tapi jawabannya bisa. Jadi nanti itu kita akan integrasi database-nya, login pakai akun Google-nya. Walaupun dalam use case-nya kita nggak perlu Google Calendar untuk kita manfaat notif atau reminder itu apa? Muncul di HP kita kan? Ya Betul. nggak? Nggak perlu ya Google Calendar, install apps Notion aja, itu juga udah ada notifnya. Oke, itu juga ada notifnya dan itu pun bisa udah cukup. Tapi kalau mau diintegrasikan ke Google Calendar pun juga bisa. Nah, kita Hmm, kurang lebih. oke. Ini kayak jangan ketinggalan nih pertanyaan dari Kak Monica nih. Kalau ngoprek untuk pemula, itu belajar navigasi atau shortcutnya atau gimana dulu ya? Karena ada banyak banget nih Bang Umar kegelisahan. Kayaknya kita jadi malah lebih banyak buang waktu mempercantik Notion-nya deh. Sangat paham terkait hal itu. Dan by the way, Mas, di kelasku, aku punya kelas Notion kan, selalu aku bilang, lu jangan jadi template hunter gitu loh. Karena kita lihat template ini, wah keren banget, sumpah, cakep, estetik, gua duplicate deh gak kepake. Ya kan? Wow, database-nya mantep, saling sinkron, ada relation roll up yang cakep banget. Kita duplicate, nggak kepake. Kenapa? Karena kita nggak tahu tuh dari dasarnya dulu sampai akhirnya benar-benar kita gunakan. Gitu. Jadi itu sangat-sangat penting dan menjadi prioritas ya ketika kita mau untuk benar-benar ngegarap si Notion ini secara serius gitu. Artinya kita benar-benar mau mempelajari, mau detailing perlahan-lahan. Nah, sebetulnya di sini gampang banget aku jawabnya. Kenapa? Karena ya aku udah punya
kelas Notion. Jadi aku akan spill teman-teman isinya seperti apa, jadi teman-teman tahu workflow-nya. Teman-teman boleh ikut kelasnya, ya nggak pun juga nggak apa-apa. Tapi di sini aku akan share screen ke teman-teman ya untuk aku tunjukin. Jadi kalian boleh curi kurikulumnya, boleh silakan. Kelihatan? Ya. Jelas, Mas. Ya, jadi jawabannya urutannya gini, gitu ya. 1 sampai 8. Satu ini pengantar dulu. 2 ya. Satu pengantar memahami Notion itu apa. Yang kedua, yang penting kita paham cara bikin page. Kita ngerti workspace, page, block, gitu ya. Kita ngerti sidebar, breadcrumbs, page layout, mention reminders, icons, covers, seterusnya. Ya, mau di screenshot boleh silakan. 3, baru belajar semua bloknya. Benar-benar dipelajari semua komponen-komponennya, moving parts-nya di Notion. Itu namanya blocks. Jangan sentuh database kalau blok belum selesai. Kalau blok belum paham. Makanya di sini aku ajarin benar-benar ini video ya, by the way ya. Jadi contoh misalnya simple table. Oke. Di sini aku klik simple table, nanti dia akan masuk. Nah, jadi kita pelajari dulu nih. Nah, kurang lebih gini kan. Nah, di sini aku ajarin step by step-nya seperti apa. Nah, ini berarti kita lagi belajar cara bikin pemasukan pengeluaran gitu ya. Untuk manage keuangan kita. Nah, terus kalau misalnya blok sudah selesai, masuk ke database. Oke, database. Di sini ada database anatomi, ada view-nya, ada macam-macam, group, filter, sort, link database, page template, macam-macam ya. Semuanya ini kita bisa perhatikan. Lalu kemudian ada formula. Ya, formula adalah salah satu fitur yang banyak pengguna Notion belum paham juga sampai sekarang karena emang nggak gampang. Tadi sini aku jelaskan secara detail juga. Lalu kemudian ya share and publish dan beberapa penggunaan Notion lainnya. Lalu di sini ada berbagai use case-nya yang sering digunakan. Di sini aku ajarkan juga. Jadi kurang lebih begitu ya. Semoga menjawab teman-teman bagaimana cara urutan mempelajari si Notion sendiri. Oke, thank you banget Bang Umar. Oke, teman-teman, ini karena waktunya bentar lagi habis nih ya. Mungkin sebelum habis nih, aku juga boleh banget, aku boleh ya, Bang Umar, aku mau juga kenalin nih Kaizen ini apa nih sekali lagi nih buat teman-teman. Sebelum kita tutup sesi kita pada sore hari ini. Oke, ya. Oh, itu ada yang minta spill link kelas tuh. Oh iya itu tuh Kelas Bang Umar. recordingnya tuh Bang Umar, boleh ditumpahin di kolom chat. Tadi itu Akademi Produktif / Oke. Notion ya kalau nggak salah ya Bang Umar. Slash-nya kalau mau langsung kelas yang ini ya, /NCC. Ini aku Ah, ini. tuliskan aja di chat, Bentar. teman-teman. Dan ini yang aku bilang tadi Silakan aku mau ya. kasih hadiah buat Kaizen. Thank you udah undang aku. Ya teman-teman bisa lihat di sini ya. Dibaca aja semua ya. Beneran ini aku berani taruhan deh. Coba cari course Notion yang lengkap di Indonesia yang ngelawan ini silakan gitu ya. Aku udah riset bener-bener. Jadi ini bener course terlengkap teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman klik di sini harganya ini 399 real ya. Tapi di sini aku kasih diskon 100.000 lagi. Jadi buat teman-teman, promonya nambah 10 lagi jadi cuma 299. Tapi ini hanya berlaku buat hari ini ya. So, aku akan kasih link yang kedua. Jadi teman-teman bisa langsung check out gitu ya. Hanya buat teman-teman hari ini aku kasih gift tambahan. Oke. Jadi ini bukan ngarang-ngarang dinaikin dipotong enggak. Kalau teman-teman dari website yang aku share di awal, harganya 399, tapi buat teman-teman sekarang 299. Itu hadiah buat teman-teman yang hadir sampai Terima akhir. kasih Thank you. banyak Bang Umar. Gokil tuh. Silahkan langsung di check out. Jangan lupa pakai vouchernya ya tadi itu ya Bang Umar ya. Hadiah NCC. Langsung teman-teman, ayo langsung check out sekarang juga nih. Mumpung ada Bang Umar juga di sini. Nah itu tuh kode vouchernya teman-teman. Oke, kayaknya ini eh, mungkin sesi Q&A-nya kita tutup aja kali ya Bang Umar ya, karena dan Kak Ido juga Oke. ya, karena Sip. karena waktunya juga udah mau habis nih kita pada sore hari ini. Oke, selanjutnya mungkin ya kita bakal ada sesi foto abis ini, tapi sebelum sesi foto, aku tadi kepotong nih, mau ngenalin dulu Kaizen Room itu apa sekali lagi, bentar ya. Oke teman-teman, ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Oke, bagi yang baru masuk dan teman-teman yang belum tadi sempat lihat, nah, Kaizen Room ini merupakan sebuah ruangan yang hadir untuk memperkaya sumber daya manusia di Indonesia melalui pendekatan Kaizen. Pendekatan Kaizen itu adalah continuous improvement. Nah, kita di sini hadir untuk memberikan ruang positif, ruang perubahan melalui soft skill dan digital skill untuk siapa saja yang relevan dan sesuai berjalannya dengan zaman. Dan kami yakin salah satu dari kalian yang ikut di kelas sore hari ini
pasti bisa. Nah, kondisi saat ini seperti apa? Nah, kondisi saat ini adalah kesenjangan keterampilan yang semakin melebar karena adanya perubahan teknologi yang diikuti oleh perubahan generasi juga dari generasi milenial ke generasi Gen Z. Ada juga tantangan beradaptasi terhadap perubahan di lingkungan kerja karena ada munculnya AI seperti Notion yang tadi udah dijelasin sama Bang Umar dan Kak Aidil juga. Dan peningkatan kompetensi dalam diversitas dan inklusivitas. Nah, cita-cita Kaizen ini adalah supaya teman-teman semua yang hadir dapat berkembang menjadi lebih maju lagi lewat dari public event seperti pada sore hari ini, in-house training, dan project consulting. Nah, di Kaizen Room sendiri ada apa aja sih? Kita ini ada pelatihan nih. Pelatihannya ada communication, digital, dan leadership. Communication-nya ada di pitching dan presenting, negotiation and networking, professional public speaking, writing proposal and report, job manner in workplace. Sementara di digital, kita ada storytelling di digital platform, content writing, dan copywriting. Untuk leadership-nya, kita ada pelatihan konflik manajemen, design thinking, project management, dan coaching dan mentoring. Ini beberapa dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan secara offline maupun online. Oke, selamat menikmati perubahan lebih baik, dan jika teman-teman ada organisasi yang tertarik untuk kerjasama bareng dengan program training di Kaizen Room, boleh banget hubungin kita di WhatsApp dan Instagram di @kaizenroom. Sampai bertemu. Oke, sekian dari aku. Mungkin kita bisa langsung sesi foto kali ya, teman-teman. Boleh banget nih gunain banner yang virtual background yang tadi udah aku share ke teman-teman semua di kolom chat. Boleh on cam dulu kali ya, teman-teman. Ya, kita ada fotonya juga nih sama Bang Umar nih. Dan bisa juga nanti teman-teman tag kita di Instagram buat sesi dokumentasi. Boleh on cam dulu, teman-teman. Buat kita foto bareng nih. Oke. Sip. Udah ada beberapa yang on cam. Tuh, Mbak Rati, Kak Rati bilang udah add Kaizen, Bang Aidil, dan Akademi Produktifnya Bang Umar. Mantap. Boleh, ayo teman-teman on cam dulu. Kita mau foto nih sama Bang Umar sama Kak Aidil juga. Sip. It's okay yang nggak bisa on cam. Oke, aku foto ya, teman-teman ya. Gayanya mau apa nih Bang Umar? Ada ide nggak nih Bang? Gaya fotonya, biar nggak keras-keras banget nih. Gayanya gimana nih Bang Umar nih? Coba Bang Umar. Kalau di pembelajar produktif gayanya biasanya gini, jadi salam pembelajar karena kita upgrade otak terus. Oke, boleh banget. Ayo sama teman-teman boleh ya yang lagi on cam kita gaya sama bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Ada yang lagi, ada yang nyala lagi soalnya. Oke, sip. 1, 2, 3. Sip. Oke, sip. Oke, thank you semua. Hari ini thank you banget Bang Umar yang udah hadir di sore hari ini. Thank you banget udah mau ikut di kelasnya Kaizen Room. Thank you banget Kak Aidil yang udah hadir di kelasnya Ngerti Digital. Dan thank you juga teman-teman semua yang udah hadir semua di sini. Bye. See you Thank you di teman-teman. kelas Thank you berikutnya semuanya. ya. Terima kasih banyak Bang Umar. Thank you Thank you teman-teman. Mas Aidil. Thank you. Terima kasih. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak
tak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.